Salah satu yang paling menonjol adalah Pantai Pulisan, destinasi wisata unggulan yang kini menjadi jantung dari destinasi super prioritas yang sedang gencar dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pantai Pulisan menarik perhatian wisatawan lokal hingga mancanegara dengan keindahan birunya laut, hamparan pasir putih, serta panorama alam yang memukau. Pengunjung dari Manado, Mailan, menyampaikan kekagumannya. Mailan dari mana? Kalau saya dari Manado, dari Loreng, Mbak Ila. Ibu Ramat Bongkor. datang ke sini berlibur, kalau orang Manado bilang pasiar ya? Iya. Nah, kenapa pilih Likupang? Atau kenapa pilih Pantai Pulisan untuk datang berlibur? Karena Pantai Pulisan itu dia punya suasana bagus, mana dia punya tempat pasirnya pasir putih, terus lautnya laut biru bagus, pemandangan juga enak dipandang. Fasilitas di Pantai Pulisan cukup lengkap untuk kenyamanan pengunjung. Tersedia toilet serta berbagai kios yang menjual pisang goreng dan aneka minuman. Fatma, salah satu penjual, berharap pemerintah bisa memberikan perhatian lebih agar perekonomian masyarakat dapat meningkat. Ya, ke depannya ingin lebih maju supaya perekonomian yang kami rasakan di desa Pulisan ini, termasuk Pantai Pulisan, wisata Pulisan, lebih meningkat, lebih maju, supaya pengunjung yang ada datang lebih bisa menarik perhatiannya, ada seperti pantai-pantai ini bisa pemerintah bantu ya. Di sini di Pulisan sebenarnya daya tarik objek wisatanya apa sih, Bu? Ya banyak, Bu. Seperti pantainya kan kita lihat bersama juga, pasirnya putih, ada karang-karang yang bagus, yang indah, lautnya jernih, ada puncak, ada goa, itu, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Dengan panorama alam yang menawan dan keindahan bawah laut yang mempesona, Pantai Pulisan memang layak menjadi destinasi wajib bagi para pecinta alam dan wisatawan yang ingin mencari keindahan serta ketenangan. Dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat semakin mengembangkan potensi wisata Pantai Pulisan. Untuk Anda yang ingin menikmati panorama keindahan alam, Pulisan bisa menjadi salah satu destinasi wisata. Dari Pantai Pulisan, Ariani Karani, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Banjir yang melanda Kecamatan Dungalio pada 23 Juli 2024 lalu menjadi bencana terparah yang pernah terjadi. Sebabnya di beberapa titik mencapai dada hingga leher orang dewasa. Berikut laporan Andi Sana. Banjir, SMA 1 Dungalio banjir, Para warga menyebut banjir yang melanda Kecamatan Dungalio pada 23 Juli 2024 lalu menjadi bencana terparah yang pernah terjadi. Mas Rihulawa, salah satu warga desa Dungalio, kepada RRI kemarin mengatakan bencana banjir bukan baru kali ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya hampir setiap musim penghujan beberapa desa di wilayah tersebut selalu diterjang banjir. Namun banjir yang terjadi baru-baru ini tidak pernah diperkirakan sebelumnya karena di beberapa titik ketinggian air mencapai dada hingga leher orang dewasa. Tidak sampai di situ, saking derasnya banjir yang terjadi, pagar-pagar beton di beberapa rumah warga roboh tersapu air luapan sungai yang ada di daerah setempat karena jebolnya tanggul-tanggul yang ada. Beruntungnya bencana tersebut cepat surut dan tidak menimbulkan korban jiwa. Sering terjadi biasanya musim hujan begitu, karena ada jebol tanggul di belakang. Jadi yang ini paling parah selama banjir selama itu, ini paling parah sekali. Lihat kita sebentar setengah di memang kadang katanya kan tengah malam jam 3 baru pas yang bikin apa para ini yang pagar itu kamar semua. Jadi kadang orang di sini ada bantuan, ada pertama itu tanggul itu yang di utama dan di belakang ini dan itu lebih dapat di sini. Berdasarkan catatan pemerintah Kecamatan Dungalio, bencana banjir yang terjadi baru-baru ini menggenangi sedikitnya 1039 unit rumah. Sementara itu, jumlah warga yang terdampak mencapai 1.440 kepala keluarga dengan rincian 3.616 jiwa. Meski
meski tidak ada warga yang mengungsi ke tempat-tempat pengungsian, bantuan-bantuan berupa makanan siap santap maupun bahan makanan terus disalurkan. Tak hanya itu, pemerintah kecamatan bersama pihak-pihak terkait telah menyediakan 2 dapur umum untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang saat ini masih melakukan pembersihan rumah dari lumpur yang terbawa air. Dari Kabupaten Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari 13 laporan hasil pemeriksaan BPK, ada 155. Dari jumlah temuan itu, BPK memberikan 504 rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti penyelesaiannya. Budi Akanto menurunkan laporannya. Badan Pemeriksa Keuangan BPK mendorong pemerintah menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini guna mengoptimalkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran negara. Menurut Solihin, pemeriksa ahli media BPK Provinsi Gorontalo, sesuai ikhtisar hasil pemeriksaan 2024, terdapat 13 laporan hasil pemeriksaan dengan 155 temuan. Dari jumlah itu, BPK memberikan 504 rekomendasi hasil pemeriksaan. Solihin menjelaskan 297 jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dengan rincian 65,65%, masalah ketidakpatuhan 31,32%, kelemahan pengendalian dan 3,04% tidak ekonomis, efisien dan efektif. Sekarang ada di Jalan mencoba mengingatkan kembali terkait dengan BPK itu pemeriksaan hukumnya apa, kemudian kita juga mengenal pemeriksaan BPK itu apa saja, pemeriksaannya, dan juga ingin bercerita mengenai opini BPK itu apa saja gitu. Dan nanti terakhir terkait dengan IHPG itu sendiri. Kemudian terkait dengan hukum, semoga Bapak Ibu sudah pada mampu ya, jadi kita landasan pemeriksaan hukum itu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Solihin menegaskan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Meski begitu, BPK juga memberikan beberapa catatan atau rekomendasi terkait perbaikan yang harus ditindaklanjuti. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Pemda Sangihe upayakan jumlah anak penderita stunting menurun dari tahun ke tahun melalui penanganan bersama. Laporan reporter Anton Lahauber. Upaya pemerintah daerah dalam menekan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus dilakukan melalui penanganan bersama secara lintas sektor. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kepulauan Sangihe, Dr. Hamdi Pesenaran, mengatakan bahwa sesuai data angka stunting di daerah setiap tahun mengalami penurunan. Peran lintas sektor, terutama perangkat daerah teknis yang saling bekerja sama, memberi kontribusi positif terhadap penurunan angka stunting. Sebagai bagian dari perangkat daerah teknis dalam penanganan stunting, Dinas Kesehatan melakukan intervensi dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi anak dalam layanan posyandu. Penanganan stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu dilaksanakan secara terintegrasi. Kita melibatkan banyak pihak, bukan hanya Dinas Kesehatan, kerjasama lintas sektor. Aksi konvergensi itu melibatkan ada yang dari Dinas Sosial, ada yang dari Dinas PU, PMD, Ketahanan Pangan, pokoknya melibatkan banyak unsur termasuk PKK, para kader yang ada di desa. Kemudian kita tenaga kesehatan tentu fokus pada intervensi spesifik. Jadi ketika anak-anak itu kita periksa, lalu misalnya dia ada penyakit penyerta, misalnya TBC, itu kita tangani. Ya, anak-anak remaja kita intervensi, berikan vitamin, berikan tablet tambah darah supaya dia sebagai calon remaja putri, ini kan calon
menjadi ibu hamil suatu saat. Mereka menjadi ibu hamil yang sehat. Semua ibu hamil kita harus periksa ANC bahwa di posyandu ataupun di puskesmas bahkan di rumah sakit. Dijelaskan pesenaran perangkat daerah yang juga berperan dalam penanganan stunting diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial Daerah, serta perangkat daerah lainnya. Penanganan secara paripurna terhadap stunting dapat menekan anak penderita stunting secara berkesinambungan setiap tahun. Anton Lahugo melaporkan. Wajib pilih pastikan telah terdaftar dalam data pemilih dan saat di TPS kesempatan tentukan pilihan. Berikut laporan Ivon Momo. Setelah selesai menjadi komisioner KPU Sangihe selang 2 periode, Jack Stephen Steba terus terpanggil untuk mengabdikan diri bagi masyarakat, secara khusus menyukseskan Pilkada 2024. Selaku pemerhati pemilu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jack Seba kepada RRI mengatakan, momentum pemilihan kepala daerah merupakan kedaulatan rakyat dalam menentukan siapa nanti yang akan menakodai daerah ini selang 5 tahun ke depan. Terpanggil untuk terus ada bagaimana dapat mewujudkan pelaksanaan demokrasi ini, yaitu pemilu kemarin dan ini pilkada yang sudah ada di depan mata. Tentunya harapan bahwa momentum ini, pilkada ini adalah momentum kedaulatan kita, kekuasaan ada di tangan kita untuk menentukan siapa yang nanti akan menjadi pemimpin kita 5 tahun ke depan. Pentingnya melakukan pengecekan terkait nama sebagai wajib pilih dan saat berada di TPS tempat pemungutan suara, kesempatan wajib pilih untuk menentukan pilihan. Untuk itu, jangan abaikan kesempatan ini. Kita cek tentunya nama kita apa sudah terdaftar menjadi pemilih yang akan menggunakan hak pilih nanti. Dan berikut ketika sudah di TPS, ya tentunya kita akan menentukan siapa yang akan kita pilih. Untuk ke depan tentunya kita akan melihat 5 tahun ke depan dapat memimpin masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, bagaimana memajukan, mesejahterakan, memakmurkan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan juga kerjasama semua pihak tentunya akan memaksimalkan setiap tahapan dan sukseskan Pilkada 2024 wujud masyarakat yang bertanggung jawab terhadap negara. Ivon Momo melaporkan. Informasi terakhir dari RRI Talaut. BPBD Talaut alami kendala dalam respon cepat kejadian luar biasa di Talaut. Laporan Marsuki Mangero. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut menghadapi tantangan dalam memberikan respon cepat terhadap kejadian luar biasa di wilayah perairan Kepulauan Talaut. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut, Adrianus Simpulu mengatakan, kendala tersebut disebabkan rusaknya speedboat penyelamat milik instansinya. Sekarang kita tidak bisa memberikan bantuan fasilitas seperti itu karena memang tidak ada fasilitas itu untuk diberikan. Fasilitas itu di sini rusak semua. Speed ada, mesin ada, tapi tidak berfungsi. Diharapkan anggaran untuk perbaikan speedboat dapat segera tersedia sehingga speedboat tersebut dapat kembali beroperasi dan membantu dalam penanggulangan perairan Kepulauan Talaut. Sementara untuk saat ini ketika terjadi kejadian luar biasa di laut tidak dapat memberikan pertolongan cepat karena speedboat tersebut belum dapat beroperasi. Penanggulangan bencana selama ini dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mangero terus mendarat untuk menyusun.